Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIA 4 ingin menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan nasional. A. Sistem hukum. 1. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur dan mengikat tingkah laku manusia yang harus dipatuhi dan jika melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. 2. Tujuan hukum. Secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Secara konfrehensi, hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Sedangkan secara lebih rinci, terdapat beberapa teori dan pendapat tentang tujuan hukum adalah sebagai berikut. A. Teori etis. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. B. Teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya. C. Teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusmaatmadja. Teori campuran ini menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. Dua. Tujuan hukum. Secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Secara konfrehensi, hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Sedangkan secara lebih rinci, terdapat beberapa teori dan pendapat tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. A. Teori etis. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. B. Teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya. C. Teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusmaatmadja. Teori campuran ini menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. B. Sistem peradilan nasional. Peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadili. Sistem peradilan merupakan sistem yang menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai sistem hukum dan peradilan nasional tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Sebagai pelaksana peradilan di Indonesia, artinya, dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun juga. 1. Badan Peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bab 9, pasal 24 dan pasal 24A, 24C. Kemudian diterbitkan beberapa undang-undang organik untuk melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal tersebut. Undang-undang organik tersebut adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan awal pembangunan hukum nasional. Kita masih menggunakan hukum buatan Belanda yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia. A. Sebagian dari Undang-Undang Hukum Perdata. B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. D. Hinder Ordonansi atau Undang-Undang tentang Gangguan. B. Sistem Peradilan Nasional. Peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadili. Sistem peradilan merupakan sistem yang menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai sistem hukum dan peradilan nasional tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Sebagai pelaksana peradilan di Indonesia, artinya, dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun juga. 1. Badan Peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.